Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yaqulu tabaraka wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin innallaha kana 'aliman hakima wattabi' ma yuha ilaika min rabbik innallaha kana bima ta'maluna khabira wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Wa aidan qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha war rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamala al-insan innahu kana zaluman jahula. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takdir Allah, dengan izin Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, kita dapat melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan salat-salat kita, amal-amal soleh kita mendatangkan berkah untuk kehidupan kita dan pula menjadikan dengan izin Allah selamat baik di dunia maupun di akhirat. Kajian kita seputar As-Sirah An-Nabawiyah, kita cermati surah Al-Ahzab yang berbunyi laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada bagi kamu sekalian pada diri Nabi ada tauladan yang baik. Ternyata di awal suratnya menyebutkan ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha wa la tutil kafirina wal munafiqin wattabi' ma yuha ilaika mir rabbik, mengisyaratkan bahwa mentauladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dalam rangka mengikuti wahyu Allah, dalam rangka mengikuti wahyu Allah, dalam rangka mengikuti Al-Qur'an. Nanti kalau disimpulkan lebih ringkas, mengikuti tauladan Nabi dalam mengemban amanah. Ternyata amanah yang dimaksudkan adalah syariah. Ternyata amanah yang Allah tawarkan kepada langit-langit dan kepada bumi dan kepada gunung-gunung semua menolak. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha. Kami telah tawarkan amanah kepada langit-langit dan kepada bumi dan kepada gunung-gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha, semua enggan untuk mengemban atau menggenggam amanah tersebut. Wa ashfaqna minha, tan takut untuk membawa amanah tersebut. Wa hamalal insan, amanah itu kemudian diemban oleh manusia. Amanah dalam satu pengertian adalah solat dan hal-hal yang kalau dikerjakan mendatangkan pahala dan kalau ditinggalkan mendatangkan dosa. Itulah amanah. Berarti secara umum amanah itu adalah syariah dari Allah Subhanahu wa taala yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kajian kali ini seputar seputar urgensi amanah. Jadi mengikuti jejak tauladan Nabi terutama di bidang amanah
dalam mengemban amanah. Jadi beramanah dalam mengemban amanah. Beramanah dapat dipercaya dalam mengemban amanah. Amanah yang dimaksudkan adalah syariah atau berbagai kewajiban yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam satu pengertian di tafsir, inna aradnal amanata, kami tawarkan amanah. Maksudnya adalah as-salatu wa mimma fi fi'liha minas thawabi wa tarkiha minal iqab. Amanah itu salat, dan apa-apa apabila dikerjakan mendapatkan ganjaran, dan apa-apa yang bila ditinggalkan mendapatkan dosa. Berarti amanah itu sholat, orang sholat dapat ganjaran, tidak sholat mendapatkan sanksi. Amanah itu berarti zakat dapat pahala, tidak zakat dapat sanksi. Amanah itu adalah haji bagi yang wajib, melaksanakan haji dapat pahala, meninggalkan kalau bagi yang wajib yang mampu mendapatkan dosa. Amanah itu taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada Allah dan Rasulnya dapat pahala, tidak taat dapat sanksi. Nah, itulah amanah. Ternyata amanah pula disebutkan di dalam awal surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun itu surah 23, surah An-Nur 24, surah Al-Had 22. Ternyata menunaikan amanah pula adalah bagian daripada sifat orang yang beriman. Padahal amanah itu secara dalam arti sempit ya kepercayaan, titipan. Dalam arti luas kewajiban. Dalam arti luas adalah kewajiban yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, itu semua adalah amanah. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Telah beruntung bagi orang yang beriman. Orang yang beriman yang mana? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang salatnya yang khusyuk. Sebab dalam surah Al-Maun, wailul lil musallin alladzina yukadzibuna biddin, dan selanjutnya ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang lupa, yang lengah terhadap sholatnya itu celaka, yang khusyuk sholatnya beruntung. Masya Allah, zaman kita ini sekarang absennya kalau dikerja kantor pakai finger begini. Yang absen dapat gaji, nanti tidak absen potong gaji ya. Nah, gimana kalau absen kepada Allah itu sholat? Sholatnya baik, sholatnya khusyuk beruntung, sholatnya lengah tidak beruntung, celaka. Qad aflahal mu'minun, telah beruntung orang-orang yang beriman. Yang mana? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ini kita angkat persoalan amanah. Rasulullah itu sifatnya amanah, salah satu dari 4 amanah. Ternyata tugasnya dalam hidup adalah mengemban amanah. Tapi amanah yang dimaksud, kalau amanah yang pertama dapat dipercaya, amanah yang kedua kewajiban. Rasulullah itu sifatnya amanah, maksudnya dapat dipercaya. Tugas hidupnya mengemban amanah. Nah, amanah yang kedua kewajiban. Jadi kalau kita sholat 5 waktu melaksanakan amanah, kita berdakwah melaksanakan amanah, kita bersedekah melaksanakan amanah. Soalnya hakikatnya harta pula titipan dari Allah, badan pula titipan dari Allah, kemudian pangkat pula titipan dari Allah. Nah, maka kalau kita sedekah berarti melaksanakan syariah, melaksanakan amanah. Qad aflahal mu'minun, orang beriman itu beruntung. Alladzina hum fi salat, sama juga dalam surah Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Demi masa manusia itu rugi kecuali yang beriman. Nah, yang beriman diberi tanda spesifik lagi, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang salatnya khusyuk. Salat khusyuk itu diantara pengertian adalah yaqdatul qalbi, hatinya mulat
terhadap apa yang diucapkan. Artinya mulat, yaqdo itu melek, matanya tajam. Yaqdo itu matanya tajam, bahasa Jawanya mulat. Hatinya mencermati apa yang dibaca dalam sholat. Itu namanya khusyuk. Memang setan itu seru. Kita sholatnya ndak keliru, tapi bisa mikir double-double. Pas sholat Fatihah mboten keliru, doa sujud ya mboten keliru, tapi pikirannya sampai ke dapur nih kono. Sampai ke dapur, sampai ke supermarket dan lain-lain. Padahal sholatnya mboten keliru. Masya Allah. Dan itu namanya mboten khusyuk. Karena apa? Hatinya tidak mengikuti apa yang sedang dibaca. Hatinya, pikirannya tidak mengikuti apa yang sedang dibaca. Tapi setan ganggunya gitu tadi. Sebab kalau yang diganggu bacaannya langsung sadar, oh terganggu. Tapi kalau yang diganggu pikirannya, salahnya tetap jalan, tapi pikirannya mubeng-mubeng di kota Solo, Masya Allah. Kalau khusyuk, hatinya mengikuti apa yang sedang dibaca, hatinya mengikuti apa yang sedang diucapkan dalam sholat, itu namanya khusyuk, salah satu pengertiannya. Terus sifat orang yang beriman lagi, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ini berarti sifat orang yang beriman, orang yang betul-betul mentauladani Rasulullah. Salatnya bukan sembarang salat, salatnya khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang yang ya Allah terhadap hal-hal yang sia-sia itu meninggalkan yang sia-sia. Umur kita pas-pasan. Mestinya untuk cari bekal yang sebanyak-banyaknya, tapi kadang-kadang dengan kesehatan dipakai yang bermacam-macam. Umur kita pas-pasan, harta kita pas-pasan. Mestinya dengan umur untuk cari surga, dengan harta untuk cari surga, dengan pangkat untuk cari surga. Tapi kadang-kadang kan lembiannya kemana-mana. Nah, maka orang yang beriman terhadap yang tidak banyak manfaat itu terhindar atau menghindari. Nah, tidak banyak manfaat di situ adalah lawun, sia-sia. Maka disebutkan di dalam hadis min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Termasuk kebaikan Islamnya seseorang, berarti ada orang Islam yang Islam, tapi kalau salat malas-malasnya kan Islamnya kurang baik. Islam sugih banget tapi mboten patek tenanan dalam sedekah pun Islamnya kurang baik. Islamnya baik tapi Islam dia kurang baik. Nah, kemudian Islam tapi sudah punya kewajiban haji ndak haji. Islam ada kemampuan dakwah mboten dakwah. Nah, maka termasuk tanda-tanda kebaikan Islam seseorang, sebab ternyata keislaman seseorang niku kualitasnya beda-beda. Islam sholat lima waktu rajin, duha ya rajin. Islam sholat lima waktu rajin, sholat malam ya rajin. Itu kan berarti tingkatan kebaikannya benten-benten. Maka min husni islamil mar'i, termasuk kebaikan Islamnya seseorang adalah tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan apa-apa yang kiranya tidak ada gunanya dunia akhirat. Jagongan banyak-banyak tidak begitu berguna, tinggalkan seumpama, atau temanya dimasukkan yang berguna. Jadi jagongan yang direbut pengajian, jagongan yang ribut menuntaskan kemiskinan, jagongan yang direbut menuntaskan kebodohan dan selanjutnya. Nah, itu baru istimewa. Tapi kalau tidak ada nilai, tidak cukup bernilai, sia-sia, itu orang yang beriman otomatis menjauhi yang sia-sia. Kemudian ulun jenengan kami nek mikir-mikir tiap buka HP ini ku berguna apa sia-sia. Nah, buka WA itu berguna apa sia-sia? Ya dibagi-bagi. Mau menawi bergunanya 50%, tapi yang dolanan 50%. Nanti yang gawat melih yang berguna 20%, yang dolanan 80%. Padahal umurnya pun mentek misalnya. Jadi, nah orang yang beriman otomatis. Maka dulu ada siapa? Syekh, tapi sudah almarhum. Ngerti ternyata HP-nya tuh bisa bikin, terutama untuk HP yang hafid. Orang yang hafal Quran sibuk HP, terus mboten dibaleni rong dina bubar apalane. Nah, dulu saya Jabir itu sampai meninggalkan HP karena dengan HP nanti zikirnya hilang, tasbihnya juga hilang, tahlilnya hilang, salatnya banyak hilang, murojaahnya banyak hilang, makanya enggak pakai. Tapi kita akan pas-pasan ya, pakai yang bermanfaat. Nah, kemudian walladzina hum lizakati fa'ilun, itu orang-orang kaya, Masya Allah. Orang-orang kaya mukmin itu punya ibadah sosial, menuntaskan kemiskinan dan lain-lain.
Orang kaya mukmin muslim punya ibadah lillahi taala tapi lewatnya masyarakat yaitu berzakat. Nah, itu orang yang beriman itu otomatis. Orang yang beriman otomatis. Mila nek wong sugih kok ndak mikirnya ndak zakat ya rada medeni. Jadi pikirnya dua, mengembangkan bisnis juga menunaikan zakat. Baru niku istimewa. Kemudian walladzina li furujihim hafidun, menjaga kehormatan, menjaga harga diri. Kula mbek ndek men nate tahun pinten 80-an jalan-jalan sampai Indonesia, Malaysia, Singapura, pundi mulai Pakistan, Afghanistan, Bangladesh. Pundi-pundi ndek ben pas seneng dolan-dolan. Lah niku dalam menjaga harga diri niku benten-benten. Menjaga kehormatan dalam bentuk menjaga pakaian untuk ibu-ibu niku benten. Kalau Indonesia kudungnya kados zaman dulu kala kados ibu-ibu nek pengajian tahun 80-an. Tapi kalau di Malaysia hampir ibu-ibu asal keluar rumah kudungnya kados pondok nek ben sanes pondok niki. Lah nanti dumugi Pakistan kudungnya dari atas sampai kaki. Nah nanti sampai ke Bangladesh sampai ke Afghanistan kudungnya semua ngeten tutup kabeh. Nah, orang ibu-ibu jalan kados tenda mlaku niku lho. Nah, mboten ketok kabeh, besar banget. Ndak ketok, uri-uri. Jadi dia ketok orang ndak ketok dia gitu. Nah, itu ngoten niku. Nah, nanti kalau Arab ketok matanya. Nah, jadi ini dalam rangka menjaga harga diri, menjaga kehormatan kaum muslimin benten-benten budayanya. Nah, itu dalam rangka menjaga kehormatan. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali terhadap pada istrinya dan budaknya. Kemudian famani batagha wara'a dzalika faulaika humul adun, orang yang melampaui batas, orang yang melampaui hal itu dia melampaui batas. Nah, yang mau kita angkat di sini adalah sifat utama orang yang beriman yang mau kita angkat di sini adalah walladzina li amanatihim wa ahdihim raun. Orang yang beriman itu menjaga amanah dan menjaga janji. Orang yang beriman itu menjaga amanah dan menjaga janji. Terutama yang kita bahas adalah amanah yang dari Allah. Nah, yang kita bahas di sini ada utamanya sesama manusia kita ada saling beramanah. Tapi yang kita angkat di sini adalah amanah yang langsung dari Allah, yaitu kewajiban syariah. Nah, walladzina hum li amanatihim wa ahdim raun. Orang-orang yang dapat menjaga amanah dan menjaga janji. Kemudian dikuatkan lagi betapa pentingnya sholat. Soalnya dalam satu hadis disebutnya as-salatu imaduddin, faman aqama faqad aqamaddin, wa man taraka faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiangnya agama Islam dan agama yang dia anut dalam dirinya. Sebab kita ini dalam mengikuti agama Allah kan ya kadang-kadang pas-pasan. Ada yang disebutnya muqtasid, pas-pasan. Yang dikerjakan yang fardu-fardu tok, yang ditinggalkan yang haram-haram tok, yang makruh-makruh masih agak-agak dinikmati. Kemudian yang sunah-sunah masih agak-agak ditinggalkan. Itu namanya muqtasid, sederhana, pas-pasan. Kemudian ada yang zalimun li nafsihi, ada yang orang muslim tapi kadang-kadang meninggalkan yang wajib-wajib. Nah, ini zalim niku namanya. Menganiaya dirinya sendiri. Kalau bahasa saya gebuki awake dhewe. Ndak sekarang, dari kiamat. Karena ketika kita bermaksiat itu berarti menganiaya dirinya sendiri. Kenapa? Dirinya sendiri itu mestinya diajak untuk beribadah, kok untuk bermaksiat, dan nanti di akhiratnya baru mendapatkan siksaan kalau tidak diampunkan. Tapi insya Allah ampunkan sebab Allah itu Ghafur. Jadi yang banyak meninggalkan yang wajib-wajib, mengerjakan yang dilarang-dilarang, niku naminipun dzalimun li nafsihi, menganiaya dirinya sendiri, bukan nganiaya orang lain. Tiang muslim kok mboten poso, itu bukan menganiaya orang lain, menganiaya dirinya sendiri ngoten. Nah nanti krosonya di akhirat terutama.
Kemudian piantun muslim kok mboten salat, itu ndak ganggu sana sini, tapi ganggu dirinya sendiri, mengani diri sendiri. Itu namanya dorim. Nah, yang istimewa namanya sabikun bil khairat. Nah, urusan kebaikan terdepan. Artinya yang wajib-wajib kerjakan, yang sunah-sunah juga kerjakan. Terus yang haram-haram tinggalkan, yang makruh-makruh juga tinggalkan. Sampai kepada hal yang meragukan, ini jangan-jangan haram, itu juga yang subhat juga ditinggalkan. Itu namanya sabikun bil khairat. Tiga-tiganya baik, tapi kualitasnya baiknya beda-beda. Nah, insyaallah kan. Nah, kembali kepada maudhu kita. Ya. Nah, maka termasuk tadi kita sebutkan adalah as-shalatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Faman aqamaha, siapa menegakkan salat, faqad aqamaddin, agama yang ada di dia tegak. Ngoten. Piantun muslim mboten salat berarti agama yang nempel di dia roboh kan. Ya Islam di sekitarnya baguslah, tapi yang dia pegang roboh. Nah, gitu. Nah, kemudian maka di hadis yang lain disebutkan Rasul amri al-Islam. Pokok persoalan hidup itu Islam. Boten miskin apa boten miskin, Islam. Man aslama salima. Nah, orang muslim berpotensi selamat, tinggal istiqomah sampai akhirat. Nah, kemudian wa amudu as-shalah, tiangnya salat. Nah, kembali kepada maudhu kita, maka termasuk sifat orang yang beriman yang beruntung, walladzina ala sholawatihim yuhafidun, jaga salat. Nah, kalau misalnya tadi sholatnya khusyuk tunggal, nomor kali yang muspro sia-sia ditinggalkan. 3 membayar zakat. 4 menjaga kehormatan. Kemudian 5 menjaga amanah dan janji. 6 menjaga sholat. Nah, ini pewaris surga. Ulaika humul warisun, itu pewaris surga. Niku tanda-tandanya. Berarti kalau ada tanda itu di kita wajib bersyukur kepada Allah. Kalau tanda itu kurang, ya kita cari-cari agar tandanya itu genap. Soalnya orang soleh itu lazimnya mewarisi 2 bumi dalam satu tafsir. Disebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 105. Walaqad katabna fiz zaburi mim ba'di dzikri, telah kami tetapkan dalam kitab Zabur setelah disebutkan di Lauhil Mahfuz annal ardo, bahwa bumi itu yarisuha ibadiyas sholihun, bakal bakal diberikan, bakal diwariskan, bakal diwarisi hamba-hamba Allah yang soleh. Ternyata tafsirnya 2, ardud dunia wa ardul jannah, ngoten. Bumi dunia dan bumi surga. Maka Rasulullah sebelum almarhum sudah mewarisi bumi Makkah, bumi Jazirah Arab. Yaman dulu 100 tahun yang lalu di Indonesia kita ini kaum muslimin yang soleh-soleh, yang pandai-pandai sudah mewarisi kesultanan dan selanjutnya. Jadi di dunianya memimpin dunia, ardud dunia, di akhiratnya mendapatkan ardul jannah. Ulaika humul warisun, orang yang memenuhi kriteria di atas adalah orang-orang yang akan mewarisi, akan menjadi pewaris, pemilik. Pewaris apa? Alladzina yarisuna firdausa hum fiha khalidun, yaitu yang mewarisi surga firdaus. Surga firdaus itu surga yang tertinggi, teristimewa. Sampai Rasulullah ngendika yang maknanya, kalau kalian minta surga, mintalah surga firdaus, karena dia a'lal jannati wa ausatuha, surga yang paling tinggi dan yang paling bagus. Masih berkaitan dengan amanah. Jadi ternyata amanah kita kerucutkan adalah mengikuti syariah atau menegakkan syariah. Semakin banyak semakin bagus. Meskipun sedikit juga bagus kalau memang mampunya sedikit. Nah, misalnya orang niki kaya, niki miskin. Yang miskin kan mboten saged sedekah, tapi salat saged, tasbih saged, tahlil saged. Pokoknya yang gamping-gamping saged. Tapi nolong orang muslim
orang miskin mboten saged. Nah, apa namanya? Berhaji enggak bisa. Kemudian umroh enggak bisa kecuali diajak dan selanjutnya. Nah, maka ini yang soleh sugih amalnya bisa lebih banyak daripada apa namanya yang miskin soleh miskin pas-pasan. Sampai zaman Kanjeng Nabi ada sahabat itu protes kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini itu orang-orang sugih-sugih dapat apa namanya sedekah dapat sedekah dapat pahala. Sudah sedekah nyenengkan orang, orangnya seneng dapat pahala lagi. Yang miskin mboten saged. Nah, akhirnya disuruh baca tiap sholat tasbih 3 kali, tahmid 3 kali, kemudian apa nama takbir 3 kali, untuk 100 kali tambah tahlil jadi 100. Itu udah sama dengan mereka. Lah lama-lama orang kaya tahu juga lah. Nah, akhirnya orang kaya juga sedekah juga tasbih tahlil. Nah, protes lah pripun iki? Lah itu memang itu fadilah lah. Nah, udah gitu sudah tidak bisa dikejar sudah. Nah, sama misalnya ada piantun sepuh dari sejak umur apa muda sampai tua ibadahnya tenanan banget. Wah, itu mboten saged dioyak-oyak niku, tidak bisa dikejar-kejar, memang fadilah. Nah, kadang-kadang fadilah itu memang dibagi oleh Allah di antara kaum muslimin, kadang-kadang fadilahnya berbeda-beda. Milo, fadilah yang sudah ada disyukuri, mudah-mudahan nanti Allah tingkatkan. Ada cerita ngeten. Masya Allah. Tapi ini fokusnya bahwa menegakkan mengikuti syariah, menegakkan syariah semakin banyak semakin istimewa. Sami. Taat peraturan itu semakin banyak peraturan yang ditaati nggih semakin istimewa kan ngoten. Nah, demikian juga syariah. Nah, ada cerita hadis. Kula baca. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abi Hurairah. Sahabat niki kiranya pondok pertama di dunia Islam niku kiranya di Madinah yang dihuni oleh Ahlus Sufah. Para sahabat yang miskin-miskin kolomben tinggalnya di serambi masjid. Dan ya Allah, kadang-kadang sahabat Abu Hurairah niku apa namanya datang ke rumah sahabat Umar bin Khattab. Dalam riwayat tanya apa ada ayat turun baru. Padahal motivasinya sanes ngeten biar disuguh gitu. Biar disuguh, tapi apa namanya apa ada ayat baru yang barusan turun misalnya lewat Allah kepada Rasulullah, mungkin sampai ke Umar bin Khattab, terus baru apa namanya sahabat Abu Hurairah misalnya sampai kepada tingkat itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, miskin tapi tinggalnya di masjid. Memang dari urusan sedekah tidak banyak fadilah. Tapi dalam urusan penyebaran ilmu, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah itu banyak banget. Nah, itu ditututi nggih angel iku, ditututi nggih duit angel. Kadang-kadang menyebarkan ilmu ya sulit juga ditututi nggih duit kadang-kadang ngoten. Maka ya tergantung kepada fadilah kita apa. Fadilah kita tenaga sehat dan itu digunakan sebanyak-banyaknya, keistimewaannya di bidang ilmu disebarkan banyak-banyaknya, keistimewaannya di bidang duit ya dimanfaatkan sebanyak-banyaknya hingga masing-masing fastabiqul khairat. Dari Abi Hurairah radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man amana billahi wa rasulihi, siapa percaya kepada Allah dan Rasulnya niku tok yakin Allah ada, yakin Muhammad Rasulullah. Yaman Nabi soalnya Yaman Nabi niku enggak semuanya tidak Yaman Nabi ketika awal dakwah tidak semuanya mau percaya bahwa Rasulullah itu Rasulullah gitu. Kita aja alhamdulillah mewarisinya gitu. Siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa aqamas shalah dan iman kepada Allah dan Rasulnya setunggal, wa aqamas shalah menegakkan salat, wa shoma Ramadan puasa Ramadan 3 tok. Iman salat poso 3 tok. Karena hakon Allah ayyidkhilul jannah. Allah berhak memasukkan dia surga. Telu tok nih. Iman, salat, poso. Rasa napa bagi-bagi duit rasa tembuti-buti. Iman, yakin Allah itu ada, terus Muhammad itu Rasulullah, terus salat, poso pun berhak mlebu swarga. Tapi kan perjalanan Nabi kan kadang-kadang perjuangan kan perlu madrasah, perlu masjid, perlu ngurus anak yatim. Pokoknya yang penting telu ya. Iman, salat, poso, mlebu swarga. Ngurus itu mboten lain lagi. Kalau zaman Nabi dahsyat lagi. Zaman Nabi itu ya amanah syariah, ada iman,
ada puasa, ada sholat, waktu-waktu tertentu ada hijrah, waktu tertentu ada hijrah dari pindah dari Makkah ke Madinah ngoten. Maka di sini hajara fi sabilillah auzal, dia ikut hijrah fi sabilillah, sebab kalau nanti ikut hijrah itu ada konsekuensinya. Ketika ikut hijrah ke Madinah, nanti pas perang Badar melu perang. Itu juga keistimewaan. Pas perang Uhud melu perang Uhud dan selanjutnya. Tapi asal punya 3 syarat tadi, dia berhijrah atau duduk di rumahnya berhak masuk surga. Ngoten. Jadi kan surga niku, tapi niki hidayah tenan hidayah. Berapa banyak orang-orang Amerika tidak mengakui Rasulullah Muhammad sebagai nabi, kan ngoten. Berapa banyak orang Eropa sana yang sekarang yang tidak mau mengakui Muhammad sebagai Rasulullah terakhir. Pada zaman Nabi ketika di Makkah banyak pula orang Quraisy yang tidak mau mengakui Rasulullah sebagai nabi, sampai untuk mengakuinya perlu pinten tahun nih. Sebagian perlu 13 tahun tambah 8, perlu 21 tahun. Untuk mengaku kita ini memang istimewa lah, lahir asyhadu alla ilaha illallah, itu istimewa. Hanya karena kita di Indonesia kadang-kadang kita tidak tahu istimewanya, kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar, misalnya baru wudu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Coba dengan melaku ten Londo, ten Amerika, tahu ada orang cuci tangan, bayangan kita cuci tangan, tapi ternyata wudu, baru cuci tangan langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu, kaget otomatis. Nah, ini menunjukkan bahwa kalimat ini sangat-sangat mahal, kunci masuk surga, masya Allah. Nah, maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau gitu kita terangkan, kita viralkan, ya sekarang kita viralkan, sing sapa wonge beriman, salat, poso, mlebu swarga, telu tok. Kita kalau di sini afala nunabbi unnas, kalau gitu kita terangkan kepada masyarakat. Nah, kemudian Rasulullah memberitahu, tapi tidak bilang jangan tidak gitu, tapi diberitahu yang lebih dahsyat dari itu. Inna fil jannati mi'ata darajatin. Nah, di surga itu ada 100 derajat. A'addahallahu lil mujahidina fi sabil, untuk yang berjuang. Nah, berarti ketika yang sholat terus beriman, sholat, poso kan duduk di rumah, tidak berjuang, hijrah pun tidak. Nah, nanti ya masuk surga, tapi bukan surga yang ditawarkan kedua ini. Di surga ada 100 derajat. Nah, dalam riwayat yang lain, antara 2 derajat seperti bumi dan langit. Nah, Allah persiapkan untuk orang yang bagi orang yang berjihad. Nah, jadi kalau orang yang iman, poso, salat mlebu swarga. Tapi yang berjihad mlebu swarga, yang surga yang paling tinggi. Nah, surga yang bertingkat-tingkat, tingkatannya antara yang 1 sampai 1 kedua antara bumi dan langit, padahal tingkatannya 100. Ini dipersiapkan untuk yang berjuang, untuk yang mujahid, untuk yang mujahidah. Nah, berarti bayangannya kalau gitu mlebu surga yang sing rodok tinggi. Nah, kalau rodok tinggi melu perjuangan. Nah, berarti di sini orang-orang muslim yang berjuang di Palestina itu dipersiapkan untuk mereka surga 100 derajat, 100 tingkatan di surga. Nah, tetapi hadis itu diakhiri dengan begini, fa idza sa'altumu fas'alul firdaus. Tapi kalau minta surga bukan minta surga yang biasa, yang untuk orang iman, sholat dan puasa, jangan itu. Nah, kemudian kalau minta surga jangan minta surga yang 100 derajat antara satu dengan yang satu, antara bumi dan langit, jangan itu. Tapi minta yang paling dhuwur. Nah, wa idza sa'altumu loha fas'alul firdaus, mintalah surga firdaus. Fa innahu awsalul jannah wa a'lal jannah. Nah, surga firdaus itu surga yang terbaik dan tertinggi, atasnya adalah Arsyur Rahman, singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi berarti kesimpulannya
bahwa kalau mau minta surga adalah surga Firdaus. Surga Firdausnya itu lebih tinggi ketimbang surganya orang yang beriman, sholat dan poso tok. Bahkan surga Firdaus itu lebih tinggi daripada surganya para mujahid, para pejuang-pejuang. Ternyata kalau kita kaitkan dengan surah Al-Mu'minun tadi, surga Firdaus itu adalah untuk orang yang menegakkan amanah. Berarti di samping di samping beriman, poso, sholat, hijrah dan jihad sampai kepada tingkat menegakkan seluruh syariat. Itulah yang dipersiapkan bagi mereka surga Firdaus. Mudah-mudahan kita semua insyaallah Allah masukkan ke dalam surga Firdaus. Amin. Dan tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.